Tuhan, ketemu lagi dengan kami Mebik Indonesia ya. Oke, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bermain, mendengarkan firman Tuhan, bersuka cita bersama-sama dalam ibadah Mebik Tengah Minggu. Yeay! Kakak yakin semuanya siap untuk memuji Tuhan bersama-sama ya, bermain dan dengarkan firman Tuhan. Yuk, yang sudah siap boleh rentangkan tangannya. Oke, digoyang-goyang, goyang-goyang seperti ini, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Stop. Oke, tepuk ke depan. 1, 2, 3. Oke, tarik kekuatan. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami mulai ibadah kami, Engkau memberkati kami, menolong kami dari pertama sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Memori Bible Game. Semuanya bangkit berdiri. Yuk, Memori Bible Game. Cari temannya dua-dua orang atau sendiri juga boleh. Memori Bible Game, maybe kini pun ayo bersuka cita lagi. Memori Bible Game, maybe kini pun ayo bersuka cita lagi. Sekali lagi. Memori Bible. Salaman. Tos. Halo, Roger. Ayo bersuka cita lagi. Memori Bible. Oke, gini. Ayo bersuka cita. Oke, sendiri-sendiri. Memori Bible. Locak. Ayo bersuka cita lagi. Baby, wajan. Ayo suka cita. Oke, yeah. Silakan duduk semuanya. Tender, semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita loncat sama-sama. Yuk, dikasih tender. Dikasih tender Tuhan Yesusku. Hey, hey, nyawa Dia korbankan. Dikasih tender Tuhan Yesusku. Hey, hey, penuh bagiku. Bukalah pintu hati kita. Ayo dengarkanlah firman kasih Tuhan kita. Dapatlah terdengar. Say, lebih-lebih dikasih tender Tuhan Yesusku. Hey, hey, nyawa Dia korbankan. Dikasih tender Tuhan Yesusku. Hey, hey, penuh bagiku. Bukalah pintu hati kita. Ayo terimalah sukacita dan syukur yang datang berlimpah. Say, dikasih tender Tuhan Yesusku. Hey, hey, nyawa Dia korbankan. Dikasih tender Tuhan Yesusku. Hey, hey, penuh bagiku. Yeay. Silakan duduk semuanya. Kita naikkan pujian Awas Polusi Dosa. Siap. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Awas polusi dosa berbahaya. Dosa kata-kata, dosa pikiran berbahaya. Dosa menularkan dosa pada teman. Ingatlah teman, kau dan aku diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, menularkan yang baik, yang baik. Sekali lagi, awas polusi dosa. Awas
polusi dosa berbahaya. Dosa kata-kata, dosa pikiran berbahaya. Dosa menularkan, dosa pada teman. Ingatlah teman, kau dan aku diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, menularkan yang baik, yang baik, yang baik. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan menggunakan gerakan. Yo. Awas polusi dosa, awas polusi dosa berbahaya. Dosa kata-kata, dosa pikiran berbahaya. Dosa menularkan, dosa pada teman. Ingatlah teman, kau dan aku diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, menularkan yang baik, yang baik, yang baik. Sekali lagi, awas polusi dosa, awas polusi dosa berbahaya. Dosa kata-kata, dosa pikiran berbahaya. Dosa menularkan, dosa pada teman. Ingatlah teman, kau dan aku diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, menularkan yang baik, yang baik, yang baik. Oke, jangan lupa tularkan yang baik. Silahkan duduk semua. Kita akan bermain. Yeay. Permainannya adalah ketok magic. Gimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah nanti teman-teman boleh ikut bermain yang ada di rumah. Boleh ambil kaos kakinya. Oke? Nanti akan bermain bersama-sama dengan kedua orang teman kita yang akan ada di ruangan ini, ya. Oke? Kita panggil dulu mereka yang akan bertanding. Silahkan masuk yang akan bertanding. Ya, oke. Coba lihat kaos kakinya, tunjukin ke kamera, ke penonton. Ya, oke, itu ya. Siap ya? Mereka akan bertanding. Ada Hizkia dan juga Kak Elis ya. Kalian juga yang di rumah boleh ikut bermain ya. Siapkan sepasang kaos kaki ya. Nanti akan di satu kaos kaki akan dipasang ke kaki kiri, yang satunya akan di tangan kanan. Oke? Oke, kita akan bermain sekarang ya. Siap, hitungan ketiga. 1, semuanya siap ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo, ayo, siapakah yang menang? Ayo, ada Kak Elis dan Hizkia. Ayo. Oh. Lah, dua-duanya hilang dari kamera. Mana nih orangnya? Oh, oke ya. Oke. Yang paling cepat tadi adalah Hizkia. Kita ulangi sekali lagi ya, biar lebih seru. Ulangi lagi, sudah situ. Oke, siap ya. Tapi kalian jangan menghilang dari kamera ya. Nanti mereka nyari kalian berdua. Oke, siap ya? Oke. Siap. Teman-teman yang di rumah siap bermain. 1, 2, 3. Ayo. Wow, 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 wow. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oke. Pemenangnya Hizkia lagi. Oke. Teman-teman yang lebih cepat dari Hizkia berarti teman-teman pemenangnya. Oke, Hizkia ambil hadiahnya di Aju ya. Di Kak Elis ya. Oke. Silakan duduk semuanya. Kita akan ke dalam bintang tamu. Yeay. Oke. Kita panggil tamunya. 1, 2, 3. Tamu silakan masuk.
Wow, 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 wow. Oke, wow, 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 luar biasa. Teman-teman, perkenalkan saya adalah atlet Mebik. Ya, teman-teman, atlet Mebik menjumpai teman-teman semua di rumah untuk membagi-bagi hadiah. Tapi sebelum semua mendapat hadiah, bangkit berdiri, kita buat pasuknya bersama-sama. Kita berdiri, kita lompat. Lompat, lompat, lompat. Badanku sehat, badanku kuat, berolahraga bersama Yesus. Ya, teman-teman, di sini atlet Mebik akan memberi teman-teman untuk menjawab tantangan. Dalam kesempatan ini ada 2 orang akan bertanding. Ya, mari kakak-kakaknya semua. Ya, ini adalah teman-teman, ini adalah Kak Yesaya. Dan ini adalah Kak Anta. Ya, atlet Mebik akan memberi tantangan kepada kedua teman-teman kita ini untuk mempertahankan bola. Mempertahankan bola, jadi bolanya harus dipertahankan, jangan sampai diambil lawan. Ya, sip. Jadi bola yang ada ini jangan sampai diambil lawan, kita bawa seperti ini. Ya, teman-teman. Tetap dalam pengamanan kaki kita. Ya, teman-teman, nanti teman-teman boleh menjawab di bawah ini di kolom komentar, siapakah pemenangnya? Ya, siap Kak saya? Siap. Ya, ini siap untuk Kak Anta? Siap. Ya, semua teman-teman di rumah perhatikan. Kita akan hitung sampai ketiga ya. Siapa yang paling lama mempertahankan bolanya? Kita hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Ya, pertahankan bolanya, jangan sampai hilang. Ayo, tetap dalam dipertahankan, jangan sampai diambil. Ayo, ayo, ayo. Sekali lagi ya teman-teman, kita akan lihat. Mereka akan kembali bertanding untuk mempertahankan bolanya. Sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Ya. 1. Oke. Ayo. Apakah Simeon? Teman-teman, dalam kedua tantangan tersebut, teman-teman silahkan menjawab siapakah pemenang pertama dan pemenang kedua. Ya, teman-teman boleh jawab di bawah kolom komentar YouTube Mebik Indonesia. Ya, teman-teman, atlet Mebik akan pergi ke tempat lain untuk melakukan pertandingan. Ya, kakak-kakak, teman-teman di rumah semua, kembali kita buat passwordnya bersama-sama. Kita lompat yang tinggi ya. 1, 2, 3. Lompat, 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 lompat. Badanku kuat, badanku sehat, berolahraga bersama Yesus. Oh iya ya. Oke. Silakan maju, akan disambut oleh Juventus. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu. Kita ucapkan terima kasih tamu. Terima kasih tamu. Oke, jadi teman-teman jangan lupa, teman-teman semua yang ada di rumah,
ikuti tantangan dari atlet Mebik. Tebak kira-kira kakak siapakah yang menang? Yang pertama ya, tantangan pertama. Terus yang kedua, tantangan kedua kakak siapa yang menang? Oke? Nanti kalau jawaban kalian benar akan masuk dalam kotak kocok-kocok dan nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah. Oke. Teman-teman, ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Saat Hati Putus Asa. Saat hati putus asa. Saat hati putus asa, ingin menyerah. Saat seperti itu, ingat selalu salib Yesus sungguh hiburkan, Dia kuatkan dalam hatimu. Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya, walau tak ada kata terucap. Dia memeluk kita dengan erat dan kuat, matanya tak pernah berpaling. Dialah kasih. Saat hati putus asa. Saat hati putus asa, ingin menyerah. Saat seperti itu, ingat selalu salib Yesus, Dia hiburkan, Dia kuatkan dalam hatimu. Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya, walau tak ada kata terucap. Dia memeluk kita dengan erat dan kuat, matanya tak pernah berpaling. Dialah kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya, walau tak ada kata terucap. Dia memeluk kita dengan erat dan kuat, matanya tak pernah berpaling. Dialah kasih. Sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya. Tuhan Yesus sungguh mengerti segala-galanya, walau tak ada kata terucap. Dia memeluk kita dengan erat dan kuat, matanya tak pernah berpaling. Dialah kasih, Dialah kasih. Dialah kasih, Dialah kasih. Dialah kasih. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami terima kasih kepada Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.
Ya, shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Oh, puji Tuhan ya. Kita sudah merayakan Paskah ya beberapa waktu yang lalu. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. Ya. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Yuk sama-sama ya, yang di rumah, di mana saja berada, kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus ya. Bangkit. Yesus hidup kembali ya. Nah teman-teman, setelah Yesus bangkit teman-teman, dia berulang kali menampakkan diri ya, selama 40 hari sebelum ia dan naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada siapa? Kepada Maria Magdalena, kepada perempuan yang waktu itu sedang di taman, dan mereka mengira Yesus yang menampakkan diri dikira apa? Penunggu taman. Kemudian menampakkan diri kepada siapa? Petrus, kepada Yakobus, kepada 10 murid. Waktu itu tidak ada Thomas ya. Waktu murid-murid yang lain menyampaikan kepada Thomas, "Oh, kita sudah melihat Yesus." Ya, Yesus bangkit, Yesus hidup lagi. Oh, Thomas tidak percaya. "Ah, aku nggak percaya. Aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku ke lambungnya dan tangannya yang berlubang paku. Sama sekali aku tidak percaya." Nah, teman-teman, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid. Ke-11 murid di situ ada Thomas. Dan Yesus berkata, "Taruhlah tanganmu," berkata kepada Thomas, "ke lambungku dan tanganku yang berlubang paku." Di situ baru Thomas percaya. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Nah teman-teman, bukan hanya itu, Yesus juga pernah menampakkan diri kepada murid-murid ketika mereka sedang menjala ikan di danau Tiberias. Ya, di danau Tiberias. Dan mereka tidak mendapat ikan. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka di situ. Waktu Yesus bilang, "Tebarkanlah jala." Dan mereka mengikuti dan mereka menangkap ikan yang banyak. Dan bukan hanya itu teman-teman, Yesus juga pernah menampakkan diri kepada lebih 500 orang sekaligus. Ya. Jadi dia berulang-ulang kali menampakkan diri sebelum dia naik ke surga. Yang terakhir teman-teman, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan beberapa perempuan. Di situ ada ibu Tuhan Yesus. Nah, dan pada waktu itu Yesus membawa mereka kemana? Membawa mereka keluar kota. Keluar kota dari Yerusalem ke salah satu desa. Desa itu yang bernama Betania. Ya, jarak Yerusalem dan Betania itu kurang lebih 3,2 km teman-teman. Dan disitulah Bukit Zaitun. Ya. Kemudian dia bawa mereka ke sana. Dan kemudian para murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, Guru," kayak biasa panggil guru, "maukah engkau memulihkan Israel sekarang ini?" Tapi Tuhan Yesus bilang, "Engkau tidak perlu mengetahui itu. Hanya Bapa yang mengetahui." Maksud murid-murid Tuhan Yesus menanyakan itu, mereka memulihkan mereka dari jajahan Romawi. Karena pada masa itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Padahal Yesus datang ke dunia ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia.
dari dosa. Nah, setelah Yesus berkata seperti itu, teman-teman, ya, Yesus berkata kepada mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, setelah Yesus berkata seperti itu, teman-teman, berkata seperti itu, ia memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia terangkat ke surga. Ya, dia terangkat ke surga. Lalu kemudian mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Terangkat ke surga, ditutupi oleh awan. Berarti Yesus terangkat ke surga pada siang hari. Kalau pada sore hari nggak kelihatan awan. Kalau pagi hari nggak kelihatan. Ya, berarti Yesus terangkat ke surga pada siang hari. Di tempat yang terbuka, ya. Di tempat yang terbuka. Waktu Yesus terangkat ke surga, ditutupi oleh awan, teman-teman. Kemudian ada dua orang berpakaian putih, berkilau-kilauan, dan berkata kepada mereka yang menatap Yesus, yang melihat Yesus terangkat ke surga, hai kamu orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Ya, Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di sini, teman-teman, bahwa Yesus itu terangkat dengan sopan, ya. Dengan sopan dia terangkat, dengan sopan santun dia terangkat. Tidak cus langsung, bukan, teman-teman, tapi dia terangkat dengan sopan, ya. Cus, wah, bukan begitu, betul. Tiba-tiba dia terangkat, dan murid-muridnya bisa melihat dia sampai awan menutupnya, dan dia akan datang dengan cara yang sama. Itu kata malaikat kepada mereka. Nah, teman-teman, Yesus terangkat ke surga, kembali ke surga, karena surga adalah tempatnya Tuhan Yesus. Jadi dia kembali ke sana. Ya, dia kembali ke surga karena surga adalah tempatnya Tuhan Yesus. Apa tujuan Yesus terangkat ke surga? Satu, teman-teman, Yesus dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin, teman-teman. Surga adalah tempat Tuhan Yesus. Seperti apa surga itu? Kalau dalam firman Tuhan mengatakan, kota itu 4 persegi, panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, tingginya 12.000 stadia. Nah, teman-teman, satu stadia itu 200 meter. Stadia itu, teman-teman, ukuran panjang, ya. Jadi satu stadia itu 200 meter. Kalau 200 dikali 12.000, berapa, teman-teman? 2.400.000. Berarti 2.400.000 kilometer. Luas kan? Luas sekali, teman-teman. Lebarnya sama, panjangnya sama, tingginya juga sama. Terus kota itu terbuat dari apa? Tempat Yesus, tempatnya Tuhan Yesus. Kota itu terbuat dari emas tulen. Wow, emas murni. Berapa harga emas murni 1 gram? Sempat bulan lalu itu 1 juta. Ya, itu turun naik lah, ya. Kita hitunglah 1 juta 1 gram. Wah, itu emas tulen, itu mahal sekali. Terus jalannya juga dari emas murni. Wow. Temboknya dari apa? Dari permata. Permata apa? Permata yaspis, permata nilam, batu mirah, apalagi
batu permata Laswardi, krisolit, beril, krisopras, ratna cempaka, dan kecubung. Itu temboknya. Ya. Mana ada kita lihat tembok di dunia ini yang pakai permata. Kalau ada tembok di dunia ini yang pakai permata, habis dicongkel sama perampok. Jangankan permata, teman-teman. Ini keramik yang bagus itu bisa dicongkel sama orang yang mahal. Ini permata, dan temboknya permata. Tempatnya Tuhan Yesus. Terus apa lagi, teman-teman? 12 pintu itu. Di 12 pintu itu ada mutiara. Pintu gerbang itu ada mutiara. Apalagi? Di sana tidak perlu matahari. Ya. Di sana tidak perlu matahari. Karena apa? Karena kemuliaan Allah yang menyinarinya, dan anak domba Allah menjadi lampunya. Jadi di surga itu tidak butuh matahari, teman-teman. Dan kemudian, teman-teman, di surga tidak ada malam. Ya. Tidak ada malam. Dan di sana adalah hidup kita hanya untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi tempat itu adalah tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling aman. Tidak ada bocor di sana. Kalau rumah di dunia ini bocor-bocor, udah aku approve 2 bulan bocor lagi. Ya kan? Tidak ada bocor-bocor sana. Tidak ada juga kecoa juga sana. Ya kan? Tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman. Tidak ada teroris sana. Teroris tidak masuk sana. Ya kan? Karena itu tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman. Apalagi, teman-teman, di sana kita semua sehat, teman-teman. Di mana Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita. Di sana semua kita sehat semua. Nggak ada virus corona di sana. Nggak ada yang encok pinggang. Aduh, bangun tidur sakit pinggang. Karena hujan flu kalau di sini, di dunia ini. Nggak ada di sana, teman-teman. Nggak adanya juga yang tinggi darah sana, teman-teman. Tensi juga nggak ada sana. Kita sehat semua di sana, teman-teman. Beri tepuk tangan. Tempat kita tempat yang luar biasa, tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang menyenangkan. Di sana kita semua bahagia. Amin. Bahagia semua kita di sana. Nggak ada lagi PR ya di sana. Nggak ada lagi sekolah online. Cukup kalian di dunia ini sekolah online. Ya. Jadi disitulah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya adalah rumah yang besar. Ya, rumah yang besar, rumah yang mewah. Bayangkan jalannya terbuat dari apa tadi? Emas. Mana ada jalan di dunia ini terbuat dari emas? Kalau ada jalan terbuat dari emas di dunia, wah, siap-siap jalan itu dicongkel orang itu. Dibawa eskapator nih, kita tangkul jalannya itu. Pakai eskapator. Ekskavator. Ya kan? Teman-teman, disitulah Tuhan Yesus apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ya, dia sudah naik ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya. Nah, itu teman-teman, disitulah kita akan senang, kita akan bahagia selama-lamanya. Amin, teman-teman. Teman-teman, karena itu Yesus yang terangkat ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Pastikan bahwa kita sudah percaya dan tetap percaya dan tetap setia dan bertahan sampai pada kesudahan. Amin, teman-teman. Nah, teman-teman,
teruslah kita memandang kepada Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga, yang sudah ada di surga sana. Supaya apa teman-teman? Ketika kita ada di dunia ini, terus kita memandang kepada Tuhan Yesus yang ada di surga sana, yang menyediakan tempat bagi kita, sehingga hati kita selalu bersuka cita. Dan ketika kita terus melihat, memandang kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, yang menyediakan tempat bagi kita di sana, hidup kita pakai untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Amin teman-teman. Jangan sampai kita selama kita di dunia ini, kita meninggalkan Tuhan Yesus, menjual iman kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, kita menjual iman kita, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak punya tempat di sana. Tetaplah percaya, setia kepada Tuhan Yesus. Nanti kita akan bertemu di sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena di sana adalah tempat yang paling aman, paling nyaman, dan di sana kita bahagia semuanya. Amin. Kita baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Oke? Sekarang anak perempuan, yuk anak perempuan bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Anak laki-laki, yuk semua anak laki-laki yang di rumah bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Oke, semuanya yuk, semuanya kita bangkit berdiri, kita hafal ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Oh, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan ini. Ingat, pastikan kita punya tempat di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami hari ini ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin cinta, semakin setia kepadamu Tuhan, dan taat kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah naik ke surga, sudah terangkat ke surga. Di sana Engkau menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat yang paling aman, tempat di mana kami senang dan bahagia di sana bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami semua. Teman-teman sekalian, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.